Sebenarnya tadi Cassandra menyuruh aku untuk mendampingi kalian ke sini. Karena Bu Renata sedang menenangkan kolam suci. Tapi di tengah jalan, aku diserang sama duyung-duyung jahat. Lalu kita bertarung hebat sampai kekuatan aku habis. Kamu ada hak buat maksa Maira. Hah? Oke, gue nggak akan nuntut, nggak akan maksa. Tapi gue cuma perlu bukti. Apa bener itu cincin Vivi atau bukan? Maira jangan. Ini apa sih? Bau banget. Kan kamu minta pinjam ya, udah aku kasih nih. Jangan, tapi apa lu jorok banget sih? Bau gitu. Tadi tuh aku tuh lagi buang sampah. Jadi aku cuci tangan, makanya jadi bau gini. Ini, Geli-geli, boy. Ternyata bener, anak yang namanya Lala itu udah nuker cincin ini sama cincin palsu. Nah, benar kan apa kata Mama? Anak kecil itu datang ke sini untuk mencuri. Ini nggak bisa dibiarin. Kamu harus laporin anak kecil itu ke polisi, biar kapok. Kecil-kecil kok udah bisa berani nyuri sih? Ibu! Kak, ibu baru pulang dari warung. Iya sayang. Oh, ya udah. Kalau begitu Lala bantuin barangnya ya. Terima kasih nak. Selamat siang. Itu dia malingnya Pak. Pak, tangkap Pak anak kecilnya Pak. Tunggu Bu, maaf Bu. Maksudnya Bu apa? Siapa yang maling? Iya Bu, kenapa ibu bilang Lala maling? Anak kecil, gak usah pura-pura nggak tahu ya. Kamu kan yang maling cincin aku. Kamu tuker kan cincin aku sama cincin palsu, ya kan? Udah deh Pak, tangkap aja Pak. Tunggu Pak, tolong jangan main bawa anak saya. Apa benar tuduhan itu? Sekarang mana buktinya kalau anak saya ini maling? Mana ada maling aku? Ibu nggak tahu kalau anak ibu maling? Kak Vivi, lagian kalau misalnya aku nuker cincinnya Kak Vivi, apa perbedaannya sih? Cincin yang asli sama cincin yang palsu? Ya beda lah. Cincin yang asli itu punya kekuatan. Bisa mecahin batu, bisa apapun bisa. Kekuatan apa? Ya dia bisa ngangkat barang, bisa mecahin batu, bisa ngangkat apapun. Maaf Bu, sebaiknya anak ibu dibawa ke psikiater. Mana ada cincin kayak gitu? Anak ibu ini terlalu banyak nonton film kartun. Loh enggak, apa saya ngomong tuh real. Saya nggak bercanda sama sekali. Saya bisa buktiin tapi cincin saya palsu. Maaf Bu Lala, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Iya Pak, nggak apa-apa. Karena saya tahu anak saya nggak akan mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Selamat siang. Loh, Pak, kok nggak ditangkap sih? Pak, mau bantuin aku dong, Ma. Kamu itu kalau ngomong yang bener. Kamu ngomong kok ngaco begitu sih? Aku ngomong apa adanya, Maril. Aku sama sekali nggak ngada-ngada. Mama percaya sama aku dong. Udah, Vi. Pokoknya sekarang juga Mama harus bawa kamu ke dokter psikiater. Hah? Ngomong kamu tuh ngaco banget. Ma, udah, aku nggak mau ah. Ih, Mama, aku nggak mau ah. Udah, awas ya. Ma, Mama harus percaya sama Vivi. Cincin ini punya kekuatan kalau yang asli. Diam kamu, Vivi. Makin sini kamu ngomongnya makin ngaco aja ya. Pasti ada nggak beres sama kamu. Mama. Sini. Mama, Masuk. Mama, ngapain sih, Ma? Sini, Vivi, sini.
Vino, Tante bisa minta tolong. Kamu datang ke sini sekarang ya. Jadi sebenarnya kamu curi cincin itu atau enggak? Curi, Bu. Astagfirullahaladzim, Nak. Kenapa kamu ngelakuin itu? Itu kan perbuatan yang nggak baik. Sekarang kalau polisi tuh balik lagi ke sini terus nangkep kamu gimana? Tapi itu bukan cincin Kak Vivi, Bu. Itu cincin Kak Meira. Waktu itu Kak Meira minta baik-baik ke Kak Vivi untuk balikin cincinnya. Tapi Kak Vivi nggak mau kasih. Tapi malah Kak Vivi anggap kalau cincin itu milik dia. Kasian kan Kak Meira, Lala cuma pengen bantuin Kak Meira doang. Maafin Lala ya, Bu. Lala bukan bermaksud buat mencuri. Lala cuma pengen bantu Kak Meira. Lala, perbuatan kamu itu udah baik banget, Nak. Tapi kamu juga harus hati-hati. Karena orang pasti akan tetap menduga kamu itu pencuri. Karena apa? Karena kamu udah ngambil barang orang tanpa bilang-bilang. Tapi Ibu percaya kalau anak Ibu ini pasti anak yang baik. Kasih ya, Bu. Sekarang kita masuk yuk. Tugas kita sama Vino nggak beres-beres. Sekarang kita harus pikirin caranya supaya Vino itu nggak mau ambil cincin aku lagi. Tapi tuh kalau dia terus penasaran, aku yakin dia tuh akan minta cincin kamu terus, Maira. Wah, Kak Meira. Baru balik ya? Lala punya cerita lucu loh, Kak. Cerita lucu? Apa itu? Tadi Pak Polisi datang ke sini mau nangkap Lala. Terus kata Kak Vivi, kalau Lala itu udah nungker cincinnya Kak Vivi yang asli ke palsu. Lala, itu bukan cerita lucu. Terus, kok Vivi bisa bawa polisi? Dan kenapa kamu masih di sini? Kakak, cerita Lala belum selesai. Terus gimana? Terus Lala tanya sama Kak Vivi, apa perbedaannya sih cincin yang asli sama yang palsu? Terus Kak Vivi bilang kalau cincin yang asli itu ada kekuatannya. Pak Polisi jadi ketawa nggak percaya. Bapak Polisi suruh Kak Vivi itu masuk rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa? Itu apa? Itu loh Kak, tempat buat orang yang nggak waras. Lala, kamu pinter banget sih. Aduh. Ya tapi sekarang kakak lagi ada masalah nih, La. Jadi tadi Kak Vino datang ke sini dan dia nuduh kakak kalau kakak itu telah menukar cincinnya Vivi sama punya kakak. Terus dia mau buktiin kalau cincin kakak ini nggak punya kekuatan. Ah, itu sih gampang Kak. Tinggal bikin cincin yang palsu kayak Kak Vivi. Oh iya. Lala, kamu tuh pinter banget sih. Kenapa ya kita nggak pernah kepikiran ini? Yaudah, kalau gitu kakak temenin kamu ya. Gak usah Kak, biar Lala aja sendiri. Ntar malah ketahuan sama Kak Vino lagi. Iya juga sih. Yaudah deh, nih kakak kasih uangnya aja ya. Makasih ya, La. Kamu udah mau nolongin kita. Ya udah, kalau begitu Lala pamit pergi dulu ya Kak. Iya. Yaudah. Dadah. Dadah Kak. Dadah. Untung Lala mau bantuin kita. Iya. Iya, bener juga. Untung cincinnya udah aman sama Cassandra. Tapi kasihan juga ya si Vivi. Ya baru mau buktiin kekuatannya. Sangka orang gila. Main aja, jadi kapok tuh. Rasain. Tante, ada masalah apa ya Tante? Iya, Vino. Tante tuh mau tanya. Sekarang ini tuh pikirannya Vivi tuh jadi ngaco. Ngomongnya juga aneh. Kenapa ya? Mungkin kamu tahu? Maksud Tante ngaco gimana sih? Iya, Vino. Vivi itu yakin bener kalau cincinnya itu dicuri sama anak kecil yang namanya Lala. Terus dia meminta polisi untuk menangkapnya. Setelah ditangkap, polisi nanya, beda cincin yang asli dan yang palsu itu. Vivi menjawab, kalau cincin yang asli itu punya kekuatan. Kan aneh, mana ada orang yang percaya? Makanya Tante mau tanya sama kamu, apa selama ini ada sesuatu yang aneh tentang Vivi menurut kamu?
Soalnya dia bilang kalau cincin itu ada kekuatannya. Kan nggak waras banget Vivi bilang kayak gitu. Nggak mungkin kan gue ngaku. Dan bisa-bisa malah Alam berani takut sama polisi karena gue dukung ucapannya Vivi. Vino, wah, untung ada kamu udah datang. Yaudah, mendingan sekarang kamu jelasin ya tentang cincin ini. Soalnya mama udah nganggap aku gila. Vivi, kamu kok bisa ada di sini sih? Kuncinya kan ada di tasnya Mama. Ya, mama lupa kalau aku punya kunci serep. Ya udah mendingan sekarang mama dengerin Vino ngejelasin sesuatu, oke? Supaya mama nggak nganggap aku gila lagi. Ya, Vino jelasin Vino. Aduh, saya sih nggak tahu apa-apa tante. Lagian kan nggak mungkin ya masa cincin tuh punya kekuatan, kan aneh ya tante ya. Vino, kamu ngomong apaan sih? Kamu kan tahu ini cincin ini punya kekuatan nih. Kamu Nggak tahu. banget sih, Vino. Vivi, Cukup Vivi. Udah, mau masuk kamar. Mama. Kamu tuh semakin sini semakin bahaya aja ya. Apaan sih, Mama? Makin parah sih. Mama harus kurung kamu. Masuk aja. Tolongin aku dong, Vino. Masuk Vivi. Masuk Aku nggak mau, Ma. Masuk. Nah, Vino, makasih banyak ya. Sekarang Tante udah tahu penjelasannya. Dan sekarang Tante mau cepet-cepet bawa Vivi ke rumah sakit. Soalnya kelihatannya sudah semakin bahaya. Iya tante. Akhirnya Mas Bagas berhasil juga menyelesaikan rakitan bambu ini khusus untuk menyeberangi Pulau Tengkorak. Bisa. Emangnya bisa? Bisa lah. Gue buktiin kalau ya. Makanya lu mesti usaha. Percuma saja, kamu tidak bakalan bisa kabur dari sini. Ya kan? Mendingan ya, sekarang teh bertobat saja menunggu keajaiban. Kalian berdua pada diam. Kalau gue tobat, itu namanya kalian berdua ya gila. Kamu teh terima nasib saja. Betul tidak? Betul. Diam loh. Aku takut deh. Aku takut Vino kesini sebelum Lala kesini bawa cincinnya. Kita berdoa aja ya supaya Vino nggak kesini. Biar kamu jangan khawatir dulu. Gue harus bisa buktiin nih. Gue harus ambil cincinnya Maira. Terus gue tes bener apa enggak tuh.
sorry. Aku cuma ngambil ini karena aku pengen ngebuktiin cincin ini bener nggak ada kekuatannya atau nggak. Berani-beraninya masuk rumah orang. Balikin cincinnya Mayra. Udah, biarin aja. Oh, mau buktiin kan? Ya udah, silakan. Tapi Mayra, Tuh, kalian kenapa harus takut? Mayra aja nggak sih? Kalau kalian nggak kelihatan takut kayak gini berarti jangan-jangan bener lagi cincin ini ada kekuatannya. Udah puas? Aku itu nggak ambil cincinnya Vivi. Itu cincin biasa kok. Sini balikin. Karena kamu udah berani masuk ke rumah orang tanpa izin dan udah ambil barang yang bukan milik kamu, jadi terpaksa aku laporin kamu ke polisi. Jangan dong, masa dilaporin ke polisi sih? Iya, aku tahu deh, aku salah, aku ngaku salah, aku minta maaf, tapi jangan dilaporin ke polisi ya, please. Ya udah, kalau kamu nggak mau aku bawa ke polisi, kamu tutup akan aku hukum. Kamu harus beresin semua rumah ini, harus sapu, harus dilap, semuanya. Baik, polisi atau beresin rumah? Ya udah, aku laporin ke polisi aja. Jangan, please. Iya, nyapu kan, ngepel, bersih rumah. Iya, bener, iya. ya udah. Tapi kamu ingat ya, kalau kamu berani kabur, kita langsung laporin kamu ke polisi. Cincin kamu bisa nggak ada kekuatannya sih? Iya, itu kan cincin asli kamu, Mayra. Enggak, Kak. Lala ada luka cincinnya. Lala tadi masuk umpat-umpat karena Lala ada lihat kalau Kak Vino itu lagi intip. Ya, jadi tuh tadi Lala yang kasih tau aku kalau Vino sedang memperhatikan aku. Ya makanya cincin yang aslinya aku tukar sama yang palsu. Terus aku taruh di meja. Jadi sekarang yang aslinya udah aman kok, tenang aja. Shh. Jangan keras-keras, Kak. Nanti ketawa sama Kak Vino. Iya, betul. Sekarang kita kasih Vino hukuman. Ya. Yaudah, kalau gitu Lala keluar. Jangan sampai Lala ketawa sama Kak Vino, oke? Mari sana. Kamu harus lakuin tugas kamu. Ini juga.